Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sampai dengan hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat sunnah maupun wajib. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang menarik. Ini kebetulan ada 5 minggu Pak ya. Ya, ini karena ada 5 minggu, jadi kita ada satu pembahasan. Ini sebetulnya dibahas di kuliah Pak, tentang 73 golongan, yang membahas tentang spesifik siapa sebetulnya satu golongan yang Nabi sebut itu akan selamat. Kita akan kaji lebih dalam. Bismillah. Ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Firqah itu metode firqah. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidatan. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan ini termasuk dalam hadis sahih, diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kata Nabi, orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72. Dan umatku, berarti umat Nabi Muhammad SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi kemudian melanjutkan, semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali satu. Lantas kemudian para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah? Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah yang dimaksud satu golongan yang masuk ke dalam surga itu? Maka kemudian Nabi menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabat. Ini pada naras Pak ya. Apa bedanya kaum Yahudi dengan kaum Nasrani? Beda. Iya, apa bedanya? Beda. Iya. Kan sering disebutkan di Al-Quran, ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau Yahudi silsilahnya dari mana? Hah? Hah? Yahudi dari Nabi Musa. Pamik
Naon subuh jelaskan Babi. Jadi agama samawi itu secara garis besar ada 3 Pak. Ini ada Yahudi, ada Islam, ada Nasrani. Sekarang pertanyaannya, ini kan disebutkan oleh Nabi spesifik ini Pak. Tidak ada yang lain. Spesifik oleh Nabi disebutkan Yahudi, Nasrani, Islam, umatku. Pertanyaannya sekarang, Yahudi ini siapa? Bangsa apa ini? Pada saat zaman Nabi berarti ada kan? Nah, siapa bangsa Yahudi ini? Ya, keturunan Yakub. Berarti mengikuti agama siapa dulu? Nabi Musa. Bangsa Yahudi yang disebut dengan bangsa Israel itu Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nasrani Nabi Isa alaihissalam. Islam disebutkan di sini spesifik, Pak. Nabi mengatakan ada 3 nih. Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 sekte, golongan, aliran, firqah. Nah, itu juga tuh. Kemudian 72 golongannya itu Nasrani. Jadi Nabi spesifik menyebut ini 71, ini 72, dan Islam adalah 73. Spesifik ini Nabi. 71, 72, 73. Maka kemudian 3 agama ini disebut di dalam literatur keislaman disebut dengan agama Samawi. Apa bedanya Samawi dengan agama Ardi? Secara garis besar ada 2. Ada Samawi, ada Ardi. Nah, ada agama langit, ada agama bumi. Apa yang dimaksud dengan agama langit? Nah, ini. Jadi kita temukan agama Samawi itu bersumber dari ilahiyah, bersumber dari wahyu. Makanya disebut dengan agama Samawi. Samawi itu samaun, langit. Gitu. Berarti agama Samawi adalah agama yang berasal dari langit. Maksudnya dari wahyu. Ada lagi yang disebut dengan agama Ardi, agama bumi. Yaitu agama yang tidak bersumber dari ilahiyah, tetapi dari keilhaman. Ilham, petunjuk. Kalau kita masih sekarang apa? Musadek kenging naon, Pak? Wangsit. Wah, nuju nyukur. Ayah nungadokan kan gitunya, nuju nguseup umpama ayah wangsit. Nah, jantan agama baru, agama macam-macam lain kan, ayah lia edan kan. Nah, kan seueur di urang teh Pak musadek lia edan terus sahadita nu di ditu nu di Banten Pak agama hakekok. Agama hakekok tuh gimin, tak nu di Cilacap ya, Cilacap apa Kuningan Pak? Cilacap, macam-macam. Nah ini yang disebut dengan agama Ardi, agama berdasarkan tidak ada sejarahnya di dalam literatur sejarah gitu, tidak ada sejarahnya itu dari wahyu. Jadi mendapatkannya dari wangsit. Cuman masalahnya begini, kalau kitab suci Pak, ada kitabnya, itu bisa diverifikasi dari zaman ke zaman. Makanya kita kan belajar hadis Pak. Hadis itu salah satu cara, metodologi untuk memastikan bahwa perkataan ini betul dari Nabi. Makanya ada metodologinya, nggak sembarangan. Benar nggak ini kata Nabi? Maka ada ilmu dirayat, ada ilmu riwayat. Kemudian hadis disusun sedemikian rupa,
Ada hadis maqbul, ada hadis mardud, ada hadis hasan, kemudian ada hadis munqati, ada hadis mauquf dan lain sebagainya. Kenapa itu disusun? Untuk memastikan perkataan kalam ini betul dari Nabi. Nah, masalahnya kalau agama ardi, agama yang berdasarkan wangsit, informasinya itu kan katanya, Pak. Saya mendapatkan wangsit. Katanya cenah teh kieu. Kan ibadah nate Pak pamilu di Banten, di Pandeglang teh ibadah nate buka acuk Pak. Kieu nama taharit teh. Tuh, kumaha coba? Ibadah tapi sok aya itu pengikut Pak, aneh. Aya begitu. Ini berarti kan orang bodoh, sudah bodoh membodohkan kan begitu. Jahilun wa juhala, sudah membodoh dan membodohkan orang lain. Itu disebut dengan agama ardi, agama yang berasal memang dari bumi, berdasarkan pemahaman. Nah itu bahaya makanya. Nah ini kembali kepada agama langit. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang satu itu siapa? Apakah Muhammadiyah? Apakah NU? Apakah Persis? Naon deui Pak? HTI, naon LDII? Al-Irsyad, Sunni, Syiah, siapa yang dimaksud golongan ini? Jadi dari dulu juga sudah ditanyakan oleh sahabat dan ini mewakili kita. Sebegitu banyaknya apakah ini yang dimaksud? Golongan itu, organisasikah? Kan begitu ya. Kemudian beliau menjawab, ini kata kuncinya. Qila qala, kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti jalanku dan mengikuti jalan para sahabatku. Artinya orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Sekarang kita coba kaji lebih lanjut Pak. Kan di kita, wallahu alamnya di yang lain, tapi yang apa namanya ketara di yang lain, kalau di kita barangkali cuman ya paling berbeda pendapat kan ya. Kalau di yang lain kan bisa jadi bunuh-bunuhan Pak, kalau di Timur Tengah itu. Golongan itu kalau ini satu golongan, kemudian dengan golongan yang lain ini bisa bentroknya saling bunuh, itu kan bahaya. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, apakah golongan ini yang dimaksud adalah Muhammadiyah itu? Atau misalkan NU itu? Atau yang mana sih sebetulnya yang disebut golongan? Di sini ada ciri Pak, bahwa Nabi Muhammad itu menurunkan dua tuntunan. Nabi Muhammad itu menurunkan dua tuntunan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Hadis. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Nahdlatul Ulama menggunakan sumber hukum ini? Pakai nggak? Pakai. Baik. NU pakai. Dua. Muhammadiyah pakai nggak? Pakai. Persis pakai nggak? Pakai. Apalagi? LDII pakai nggak? Wallahualam. Jangan sotoy Pak kalau nggak tahu. Kita coret aja. Mendingan yang jelas saja kita. NU, MD, Persis. Kan ayah pemilih dia kan, MD ayah kan? Ayah. Persis? Ayah. NU? Ayah. Berarti tilu lah. Sekarang kita pertanyakan Pak, NU pakai Quran dan Sunnah nggak? Pakai nggak dalam landasan hukum bermuamalahnya atau beribadahnya? Pakai. Muhammadiyah? Pakai juga. Persis? Berarti kalau semuanya pakai, ini masih masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti ini masih satu kelompok. Kenapa? Masih yang satu ini Bapak. Berarti ini masih satu. Ayo. Sekarang kita nih mengkaji. Kenapa suka
berselisih. Kenapa? Coba. Masalah fikih. Sedangkan masalah fikih itu adalah furu. Furu itu cabang. Ada 4 mazhab. Jangankan kita yang orang bodoh. Dari dulu saja ada 4 imam mazhab. Dan itu pun yang paling terkenal, Pak. Apakah mazhab yang lain ada? Banyak. Banyak, Pak. Cuman yang paling terkenal, yang pengikutnya masif, 4 ini. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali itu. Rahimahullah. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa ternyata yang sering dipermasalahkan bukan pada perkara pokok. Padahal kita sama-sama sholat duhur, ayo genap rakaat, Pak. Udah mual. Ayat sholat subuh 9 udah mual kan? Baik NU, Muhammadiyah, Persis semuanya sepakat yang namanya sholat duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ada nggak yang menyelisihi ini? Nggak ada. Sekarang saya tanya lagi. Dalam hukum nikah, umpama ini hukum nikah, Pak Imam nikah umpama, Imam iya tah, umpama kami dibahasakan ijab kabul niku Pak, saya terima nikahnya Neng anu binti anu mas kawin 50.000 perak tunai tunai, tapi sampai berbatas waktu jam 5 saja. Itu apa namanya, kawin apa, Pak? Kawin kontrak. Kita sudah pernah bahas namanya kawin kontrak, atau bahasa lainnya adalah kawin mut'ah. Jadi menikah tapi berbatas waktu. Sekarang saya tanya, apakah ada dari ketiga organisasi ini yang mengajarkan begitu? Nggak ada. Apakah pernah difatwakan? Tidak. Berarti ini masih satu golongan. Karena kita tidak meyakini mut'ah itu adalah sesuatu yang halal. Dalam akidah kita, NU, Muhammadiyah, Persis, nikah mut'ah hukumnya haram. Tidak ada syariatnya. Itu. Kalau ini ada syariatnya, berarti termasuk ke dalam kategori yang 72 tadi. Berarti dia keluar itu dari yang satu. Tapi kalau masih syariatnya sama, sholatnya sama, meyakini Allahnya sama dengan Nabi Muhammad, nah itu sama berarti. Nah, sekarang pertanyaan, apakah secara garis besar NU, Muhammadiyah, Persis, apakah pernah memaki-maki sahabat? Pernah nggak? Salah satu sahabat saja yang dipuji, tapi yang lainnya dicaci maki. Kita begitu nggak? NU, Muhammadiyah, Persis, semuanya kita sepakat tidak ada. Betul atau tidak, Pak? Tuh, sudah beberapa kriteria, berarti kita satu kelompok. Kenapa mesti berselisih? Ini yang menjadi persoalan kita, Pak. Bahwa masyarakat kita kadang-kadang karena ketidaktahuan, karena fanatisme, karena taklid buta, menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Kan ini yang keliru. Padahal kalau kita contreng tadi, ajarannya sama, akidahnya juga sama, kita sholat sunnahnya juga sama, di masjid juga sama. Apa yang mau diperselisihkan? Kalau hanya masalah fikih, ini kunut, ini tidak, ini tahlil, ini tidak, itu bukan perkara yang pokok, itu permasalahan ikhtilaf di kalangan ulama. Selama itu masih ada dalil, dari sini ada dalilnya, ini ada dalilnya, ada ulama yang mempertanggungjawabkan itu, yang bukan kita gitu ngada-ngada, ada dari ulama sananya, maka diperbolehkan, sah-sah saja. Tinggal kita memilih, karena agama itu memudahkan. Kira-kira ini memudahkan yang mana bagi kita? Begitu. Kalau ini kira-kira menyulitkan, ya jangan dipakai. Sepertinya ini nih yang mudah, ya pakailah. Agama mempermudah, kan begitu. Maka sekali lagi saya betul-betul tegaskan di sini, Pak. Organisasi NU,
organisasi Muhammadiyah, organisasi Persis, ini adalah masih satu wahidatan tadi. Kita masih satu saudara ini. Kita masih satu dalam akidah sama. Hanya yang membedakan adalah baju saja. Kan Abi mah hidung, Pak Imam pink, ya kan? Ainu warna putih. Tapi kan sami sareng orang tadi dia kan berusaha mencari ridha Allah, kan sama tujuannya itu. Hanya berbeda baju saja. Dayan ukurannya benten kan Abi mah L atau XL, ayeuna L panginten. Cuma di masalah ukuran. Kadang-kadang begini Pak, ini contoh saja. Organisasi NU itu berbeda prinsip dengan organisasi Muhammadiyah. Bukan dalam tataran akidah, bukan. Hanya perjuangannya yang berbeda. Muhammadiyah lebih menekankan kepada pendidikan. Begitu kan? Sedangkan NU itu lebih condong kepada sosial masyarakat. Tujuannya sama, ini bidang pendidikan, ini sosial masyarakatnya. Makanya nanti turunannya orang NU itu lebih banyak nanti masuk ke politik, sedangkan orang Muhammadiyah lebih banyak menjadi ilmuwan, gitu. Lebih ke pendidikan, para pendidik. Makanya secara pendidikan di Muhammadiyah lebih masif kan, kampusnya lebih masif, pendidikannya lebih mendalam gitu. Kenapa? Hanya beda tujuan saja. Tetapi secara akidah sama. Ini yang kadang-kadang dibesar-besarkan. Hanya permasalahan sepele dibahas oleh orang yang awam. Ini kan bahaya. Nah, sekali lagi maka kita di sini di Masjid Khusus Al-Ikhlas ini, kita ini masih sama dalam satu golongan. Tidak ada sama sekali perbedaan. Tidak ada sekte-sektean kita mau Pak. Jadi kalau saya barangkali mengatakan begini, haram bagi kita yang sudah mengaji mengkotak-kotakan oh saya mah NU, oh saya Muhammadiyah, oh saya mah Persis. Nggak ada. Kita wahidatan sesuai hadis, satu. Sholat sunnah kita sama-sama, puasa juga sama kan? Apa yang beda? Apa? Hanya cuma permasalahan kunut begitu. Ya Allah ya Rabb. Paham sampai sini Pak ya? Jadi sekali lagi begitu. Saya tegaskan benar-benar Pak. Kemudian ini yang menjadi penyebab perpecahan itu ada di poin 3. Ini masalah Pak, masalah besar. Yang pertama adalah adanya taklid buta kepada pemimpin atau ulama dari golongan tertentu. Yang diperbolehkan adalah mengikuti apabila kita tidak tahu, tetapi jangan sampai taklid buta. Hati-hati, karena kalau taklid buta itu akan menutup informasi dari kebenaran. Hati-hati itu. Jadi buka pemikiran kita, wawasan kita, boleh jadi apa yang kita pahami saat ini keliru. Begitu tuh konsepnya Pak. Boleh jadi apa yang kita pahami saat ini keliru. Jangan menganggap apa yang sudah kita pahami itu adalah mutlak sudah benar. Jangan. Karena boleh jadi dulu kita mendapatkan informasi itu dari orang yang barangkali masih minim ilmu. Sehingga sampai ke kitanya begitu. Pada saat informasi sudah banyak, nanti Bapak tinggal memilih. Oh ini mah kelihatannya dalilnya lebih kuat ya. Oh ini mah sepertinya lebih lemah. Daripada saya bingung, lebih baik saya pakai yang lebih kuat saja, yang lebih saklek lebih menenangkan untuk dilakukan. Maka itu yang dilakukan Pak. Jadi jangan sampai taklid buta saja. Bahaya. Kemudian apa? Terlalu mengedepankan akal. Ya Pak Ali ya. Kunaon itu. Kunaon di matobe itu kudu kieu. Matobe dibahas. Itulah. Jadi memisahkan akal dari wahyu. Jadi mengedepankan ro'yu, akal daripada wahyu. Pertanyaan itu banyak gitu Pak. Tetapi ternyata tidak semua harus kita pertanyakan. Contoh misalkan Allah di mana, ya kan? Allah di mana?
Kemudian apa lagi? Allah itu katanya melihat. Melihatnya seperti apa? Apakah punya mata? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak perlu dipertanyakan. Kasratu masailihim. Orang-orang yang celaka dulu, yang Allah binasakan karena terlalu banyak bertanya sesuatu yang syariat, sesuatu yang mengandung syariat. Kenapa babi haram? Kenapa sholat diwajibkan? Kenapa puasa diwajibkan? Nah, hal-hal yang berbau syariat itu tidak perlu. Kemudian apalagi? Menyimpang dari pemahaman sahabat. Ada ibadah-ibadah tertentu barangkali baru hari ini atau baru generasi kita yang terlihat atau yang ada gitu. Sedangkan zaman dulu tidak ada. Jadi banyak hal-hal baru, Pak. Contoh misalkan saya kemarin melihat atau membaca tuh, Pak, ada semacam budaya kan, ada budaya baik, ada budaya buruk. Contoh misalkan ada beberapa budaya yang kalau mau bangun rumah ditaruh apa? Nah, itulah macam-macam tuh. Ya kan, bendera apa gitu. Sesajen, bawang putih, wah macam-macam tuh. Kadang-kadang ayat apa di cabean tuh, Pak. Kalau si kabi mana ulekan. Udah nyambel sih gitu. Ini penyimpangan. Kalau mau bangun rumah, bangun saja gitu. Ya meminta doa saja, mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada yang terluka, begitu kan. Orang yang menempatinya juga supaya tenang, nyaman, damai, tidak suka bertengkar kan begitu, membawa kebahagiaan dunia akhirat. Ini dikasih macam-macam. Ini dari mana, Pak? Ini dari mana juga? Dan itu kadang-kadang diterima begitu sih, sahur sepuh. Sahur karuhun teh kieu cenah tah. Kayak kelapa adanya banyak. Kelapa macam-macam. Apa saya tanya, apa itu untuk apa? Apakah itu pernah ada dalilnya? Pernah disyariatkan begitu? Dan nggak pernah, Pak. Kalau nggak pernah, sekarang kita pertanyakan, itu syariat bukan? Kalau bukan, berarti itu bisa jadi bagian dari kesyirikan. Hati-hati. Berikutnya, ini yang jadi problem, Pak. Kenapa di kalangan masyarakat, di kita lah, itu suka terjadi perpecahan, hanya permasalahan sepele. Kenapa? Karena suka berdebat dengan hawa nafsu, mencari pembenaran bukan kebenaran. Begitu. Ini masalahnya nih, masalah kita. Suka dicampur adukan dengan kepentingan. Dan ini suka dibawa ke ranah politik masalahnya, Pak. Karena ini kan penganutnya kan banyak kan. Akhirnya apa? Muhammadiyah dengan NU dibenturkan. Hanya permasalahan apa? Kadang-kadang beda pilihan. Nu ieu memilih ka dieu, ieu mah ka dieu. Wah, saya. Masalah politik, Pak. Jadi kita mah jangan jadi orang bodoh lah. Jangan diadu domba gitu, hanya permasalahan-permasalahan yang sebetulnya di luar syariat. Itu permasalahan-permasalahan personal kadang-kadang, tidak ada urusannya dengan agama. Ya seperti kepentingan politik ini. Makanya ada yang disebut kalau di kita apa, Pak? Politik apa? Itu apa sih namanya tuh? Dipolarisasi katanya ya. Oh, ini NU condong ke apa gitu. Ini organisasi condong ke apa gitu. Sebetulnya gampangnya, Pak, itu untuk menggait massa kan. Bagi orang-orang yang merasa saya mah NU, milihnya akhirnya ke ini gitu. Dan itu jadi ladang politik memang. Maka kita mah janganlah sampai ke sana. Dan ini yang sering kali, Pak, menyebabkan perpecahan. Bahaya, politisasi ya. Bahaya. Jadi apa kesimpulannya? Wahidatan ini, Pak, adalah orang-orang yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. NU ahli sunnah, MD juga ahli sunnah, Persis juga ahli sunnah. Yang tidak ahli sunnah, yang tidak mengikuti Quran dan hadis. Begitu saja, gampang. Berarti kita ini semuanya tanpa terkecuali ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mah tidak NU saja, tidak MD, kita semua yang betul-betul meyakini Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman. Cuman di sini di poin 4-nya saya coba uraikan di situ, Pak. Apa yang dimaksud dengan ahli sunnah?
Ahlus sunnah itu dalam beberapa literatur saya sebutkan di situ, orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam manhaj. Kebalik ini, manjah ini. Manhaj harusnya ini. Metodologi, cara, firqoh, metodologi Islam. Sedangkan al-jamaah adalah kumpulan kaum muslimin yang bersatu di atas kebenaran, khususnya para sahabat dan generasi awal yang disebut dengan salafus soleh. Ada ulama mutaakhirin, ada ulama mutaqaddimin. Gimana sesuatu? Hapusin aja ya. Jadi ini ada generasi terbaik. Yang pertama adalah sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi'in, kemudian satu lagi apa? Tabi'in, sudah. Terus satu lagi apa? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ulama saja ya. Ulama kurun waktu sampai 300 tahun, 300 Hijriah. Ya? Udah. Sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama sampai abad ke-3 Hijriah, 300 Hijriah. Ya, 300 Hijriah. Makanya nanti di sini ada ulama seperti Imam Syafi'i itu masih masuk ke dalam ulama salafus soleh. Ini disebut dengan ulama salafus soleh. Yang kurun waktu sampai kemudian 300 Hijriah. Itu masih dikatakan ulama salafus soleh. Nah, saya jelaskan di situ, Pak. Jadi yang dimaksud dengan, kan kita suka mendengar ya, apa sih ahli sunnah wal jamaah itu? Ini penjelasannya. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah sekelompok kaum muslimin yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat dan menjauhi segala bentuk bid'ah, takwil, dan penyimpangan di dalam agama. Itu pengertian kaum ahlus sunnah wal jamaah. Kita begitu enggak? Iya kan? Kita pakai Quran sunnah sebagai pedoman. Ya sudah, begitu. Dan tidak ada aneh-aneh di syariat kita. Tidak seperti ada beberapa yang menyimpangkan ajaran agama. Nah, itu kita tidak. Ya, seperti di negara-negara lain memang ada gitu ya. Sepertinya Islam, tetapi ternyata bukan. Gitu. Dan di sini saya menyebutkan ada ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah beriman kepada seluruh rukun iman. Ustaz, memang ada yang tidak percaya kepada rukun iman? Ada, Pak. Nih, saya contohkan. Ini ada apa namanya ini? Aqua Al-Ma'sum. Ini, Pak, kalau saya ambil begini, ini yang berkehendak saya atau Allah ini? Nah, ayo, yang berkehendak saya atau Allah ini? Hah? Kalau nanti yang mengatakan saya yang berkehendak, terus Allah tidak gitu. Padahal semua di dunia ini terjadi atas izin Allah kan? Pahami baik-baik nih Pak. Pahami baik-baik nih. Ini saya ambil. Ini atas kehendak siapa? Hah? Saya pribadi. Pertanyaannya kehendak siapa ini? Nah, ini Pak. Ini jadi awal permasalahan. Sekarang, ini ada Palestina, ini ada Israel. Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekarang yakin gak Allah Maha Pengasih?
Yakin. Sekarang kenapa ada pembantaian di Gaza? Karena Allah. Berarti Allah nggak sayang sama orang-orang yang meninggal ini. Padahal sebagian yang lain hidup. Ayo, mulai kan? Mulai kunang-kunang kan, Pak? Ya kan? Mulai kunang-kunang tuh. Kita ada di Indonesia, hidup damai sejahtera. Ya kan? Tapi ada saudara kita di belahan bumi sana yang luar biasa, setiap hari dekat sekali ke kematian. Meninggal gitu, gampang meninggalnya. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, di mana letak Rahman Rahimnya? Kalau membiarkan yang lain sengsara. Padahal Allah katanya Maha Baik. Ayo. Ya kan? Karena ganjaran malah pandangnya manusia. Lebih sayang. Ya, sekarang kita balik ke pandangan kita manusia. Kita memahaminya jahat atau enggak? Ya. Dari sini Pak, permasalahan itu muncul. Sehingga ada sekelompok orang yang mengatakan kalau begitu ketika Allah sudah memberikan kewenangan kepada manusia, berarti Allah itu kepada orang ini sudah diberikan sepenuhnya. Mau dia berbuat baik, mau dia berbuat buruk, terserah dia. Allah lepas tangan. Begitu. Paham nggak sampai sini, Pak? Ini pemahaman sebelah nih. Karena melihat realita ini. Kok ini ada yang sengsara, ini ada yang enggak gitu, ada yang bahagia. Katanya Allah Maha Rahman Maha Rahim. Nah, dari sini kemudian konsep qada dan qadar itu ditolak. Kita meyakini qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman. Karena konsep inilah kemudian ada sebagian kelompok yang menyatakan sepertinya nggak begitu konsepnya. Qada dan qadar itu nggak ada. Begitu. Karena nanti semuanya dikembalikan kepada manusia. Ini saya mau ambil, ya saya kan, saya yang ambil. Kan gitu. Dan macam-macam nanti. Akhirnya apa yang main? Ro'yu. Makanya tadi disebutkan di sini memisahkan akal dari wahyu. Akhirnya apa yang dimainkan ini, Pak? Ini. Kenapa babi diharamkan? Kan enak. Nah, nanti ada yang jawab karena babi itu cacing, umpama kotor. Nah, sekarang pertanyaan lagi, kalau babi itu diproses dengan higienis di perusahaan yang syariah umpama, ya kan? Apakah bisa jadi halal? Begitulah Pak. Jadi syariat ketika nanti ro'yu main diakal-akalin, akhirnya apa? Kacau. Maka di sini kelompok-kelompok ini yang lebih mengedepankan akal akan ngorek-ngorek itu Pak. Kayaknya nggak begini. Kayaknya nggak begini. Maka kemudian berkembang lagi nanti Pak di sejarah Islam itu nanti berkembang lagi. Pertanyaannya, apakah semua yang ada di bumi, yang ada di alam semesta ini makhluk? Makhluk. Sekarang pertanyaan lagi, Quran makhluk bukan? Mulai kunang-kunang lagi tuh. Ayo, ini yang jadi masalah dulu. Imam Ahmad bin Hambal dipenjara Pak. Banyak ulama-ulama dulu yang dipenjara karena ini. Insya Allah di lain kesempatan nanti kalau ada 5 minggu lagi ya, kita akan lebih bahas tuh, lebih dalam. Sekarang pertanyaannya, Quran itu makhluk atau bukan? Wah ini. Kenapa makhluk? Wahyu dari Allah, baik. Apakah wahyu itu disebut makhluk? Baik. Baik, apa? Ayo. Baik. Baik. Makhluk itu baik. Al-Quran bernyawa enggak? Baik. Begitu kan? Di situ Pak letak masalahnya. Itu dialektikanya di situ. Nyawa hidup. Apa? Ini Pak, konsep-konsep seperti ini yang menjadi perdebatan dari dulu. Dan dulu Imam Ahmad bin Hambal disuruh mengakui Al-Quran itu sebagai makhluk. Menolak Pak.
Lebih baik di penjara daripada saya harus mengakui itu. Karena Imam Ahmad bin Hambal mengakui Al-Quran itu bukan makhluk. Cuman masalah ini nih. Maka kemudian nanti muncul akidah-akidah yang menyatakan, oh ini begini, ini begini, wah macam-macam. Akhirnya kita banyak aliran, Pak. Dari sini masalahnya. Dari pemahaman-pemahaman ini. Sampai kemudian ada yang mengkultuskan satu sahabat, ya kan? Ada yang nanti mengkultuskan ulama tertentu, asal muasalnya dari mana? Dari sini, Pak. Mengkultuskan ulama tertentu itu berbahaya. Karena nanti akan sampai pada level setara dengan Nabi. Kan bahaya itu. Macam-macam, banyak ulamanya ya. Ini yang berbahaya. Sehingga pengkultusan ini nantinya akan mensucikan orang itu seperti dari dosa. Padahal satu-satunya makhluk yang dimaksum adalah Nabi Muhammad SAW. Kesininya berarti orang biasa begitu. Kalaupun banyak ibadahnya, tetapi levelnya tidak seperti Nabi. Ya sudah, berarti kita anggap saja orang biasa yang pasti punya kesalahan, tidak seperti Nabi. Begitu, Pak. Kita mengagumi semua ulama, tetapi tidak mengkultuskan satu ulama tertentu. Begitu. Kemudian apalagi menetapkan sifat-sifat Allah di sini. Nah, ini ada saya tuliskan di situ sebagaimana Al-Qur'an dan hadis tanpa menyerupakan tasbih. Al-Qur'an ketika disebut sebagai makhluk disebut dengan tasbih. Menyerupakan itu dengan makhluk, atau Allah diserupakan dengan makhluk. Allah ada di mana? Itu bertempat. Allah melihat tapi mikir. Allah melihat matana siga kumaha. Macam-macam tah. Wah, terus Allah maha mendengar. Kumaha tah? Apakah aya ieuan tanah nih daun cepilna ya? Macam-macam tah. Ya kan? Sudah kemana-mana itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang menyerupakan dengan Allah itu haram. Dan kita tidak seperti itu kan ya. Kemudian meyakini bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nih Pak, kaum sebelah, kaum sana, kaum Khawarij, itu mengatakan begini, kalau saya berbuat baik, sholat, tahajud, macam-macam nih, sholat, puasa, segala macam ibadah. Kemudian saya melakukan maksiat, nih, yang ini maksiat, ini ibadah saya, ini maksiat. Kata golongan sebelah, antara maksiat dengan kebaikan kita itu dua hal yang berbeda. Tidak akan menambah ketaatan, tidak akan menambah kemaksiatannya. Jadi ini kebaikannya tetap segini, ini kemaksiatannya tetap segini. Dua hal yang berbeda katanya. Padahal pernah saya sampaikan, ketika kita mengerjakan satu keburukan, itu akan mengurangi kadar keimanan kita. Makanya di kita dikenal ada naik, ada turun. Iman itu kapan dia naik? Pada saat kita banyak maksiat. Kapan itu turun? Kebalik. Kapan dia naik? Pada saat kita melakukan banyak amal soleh. Tapi kapan itu turun? Pada saat kita banyak melakukan maksiat. Berarti ada korelasi nggak? Ada ini. Tapi kata kaum sebelah tuh tidak meyakini begitu. Ini pahalanya, ini dosanya, ini dua hal yang berbeda. Maka saya tuliskan di situ. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Begitu. Kalau Bapak meyakini da abi mah ibadah, mabok, dua hal berbeda, maka itu disebut dengan kaum sebelah. Keluar dari manhaj ini. Begitu, Pak. Kadang-kadang kan suka begitu ya. Di masjid rajin sholat umpama, menjaga lidah, menjaga perbuatan. Begitu keluar, ente. Nah itu sama, hati-hati. Sama. Hati-hati, Pak. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bahwa bertakwa itu di mana saja kita berada. Tidak mengenal tempat. Tong di masjid wungkul, Pak. Kemudian terakhir adalah
dalam manhaj atau metodologi di dalam ahli sunnah wal jamaah bahwa kita mengenal yang namanya hukum itu bersumber bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan, tetapi juga dijelaskan oleh para sahabat. Dan nanti sahabat yang menjelaskan, kalau tidak oleh ini tabi'in. Kemudian nanti kalau memang ditemukan lagi nanti riwayat dari tabi'in dan seterusnya, sehingga informasi itu sampai kepada kita. Terus begitu. Dan ini kita sudah belajar alhamdulillah di ilmu hadis. Rantai sanad namanya. Itu rantai sanad sampai dengan hari ini kita mengenal kenapa ini ada mad tabi'i. Ya kan ya? Dan ila akhir zaman, Pak, nanti informasi ini akan sampai kepada orang yang nanti ada di akhir zaman, insya Allah, karena Allah yang menjaganya. Makanya kita bisa baca Al-Quran itu ini panjang, ini pendek, ini mad lazim, ini mad jaiz, ini mad farku, mad tamkin, segala macam. Kode Pak Haji. Tapi alhamdulillah Pak Haji pami lalaunan, masya Allah biasa. Subuh tapi sarang bapak-bapak jamaah teh. Kantos mad lazim nanti mad tamkin ya Pak nya. Mad tamkin. Mad asli, mad far'i, mad asli hiji, mad far'i. Ser, mayan. Dan terakhir saya sampaikan Pak bahwa definisi ahli sunnah wal jamaah menurut Imam Ibnu Taimiyah yaitu orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahnya. Itu saja tuh poinnya Pak. Orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, serta apa yang disepakati oleh generasi pertama umat ini yaitu para sahabat. Sehingga sering kali saya sampaikan, Bapak pami aya azan Jumat anu 2 sahabat yang mendeklarasikan itu siapa? Sayyidina Utsman. Yang 2 nih, yang 2 azan, Sayyidina Utsman. Berarti masuk nggak ke perkara ini? Masuk, berarti sahabat melakukan. Berarti diperbolehkan dalam agama. 2 boleh, 1 boleh. Selama ada dalil, selama ada sahabat juga yang mengerjakan, meskipun di zaman Nabi tidak melakukan, tetapi kemudian sahabat mengartikan atau menginterpretasikan bahwa memang itu boleh dilakukan, maka kita juga boleh melakukan. Allah alam bisawab, Pak. Apabila ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Fatwa ulama, bagus Pak. Fatwa ulama, kita mengenal dalam hukum Islam itu ada 4. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Ini, kapan fatwa ulama itu diadakan atau ada? Pada saat dalam Al-Quran tidak secara spesifik, dalam hadis juga tidak disebutkan secara spesifik, dalam ijma itu juga tidak disebutkan secara spesifik, dan qiyas juga ini tidak spesifik. Apa contohnya? Pernah saya contohkan Pak. Pada saat berpuasa, di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, semua waktu normal. Puasa dari pertama fajar sampai kemudian maghrib. Maghribnya normal. Kalau puasa umpama jam 4:30 mulai fajar itu, berakhir di jam 6 pada saat maghrib. Sekarang kita tengok di belahan dunia lain yang sekarang ini sudah dihuni. Ternyata ada saudara kita, saudara muslim yang lain, yang melaksanakan ibadah puasa mulai 4:30, 4:30, ternyata terbenamnya itu jam 23.00. 23.00. Padahal dalam ilmu fikih dikatakan berpuasa itu dimulai dari fajar dan berakhir di terbenamnya matahari pada saat maghrib itu. Sekarang kalau itu fikih yang dipakai, terbenamnya jam 23 malam, Pak. Jam 11 malam. Ya kan? Ada yang memang tidak ada malamnya, ada di belahan dunia sekarang tuh ada. Dulu di zaman Nabi enggak ada begitu, Pak. Mana Bapak silahkan cari. Al-Qur'annya ada nggak yang menjelaskan itu? Nggak ada. Hadisnya ada nggak? Nggak ada. Karena zaman Nabi, sahabat semua kondisi normal. Nggak ada. Kemudian zaman tabi'in sama juga.
Kemudian ulama 4 mazhab itu sama juga. Sekarang siapa yang memfatwakan itu? Maka nanti pemahaman ulama dari semua runtutan fikih itu menyimpulkan, oh ternyata Nabi itu kalau dilihat dari jam 4:30 umpama sampai jam 6 itu berapa jam? Nah, katakan saja gampangnya 12 jam. Dan Nabi tidak pernah lebih dari itu. Maka kemudian dikiaskan oleh ulama, sepertinya kasus ini diperbolehkan mengikuti cuaca dari kaum muslimin yang normal. Kalau 4:30 fajarnya di yang normal tadi, maka dia boleh berbuka meskipun siga tabuh 12 diurangi. Kan begitu, boleh berarti berbuka. Berarti 4:30 tetap sampai kemudian jam 6. Jadi fatwa itu ada pada saat dari Al-Quran tidak jelas yang secara spesifik, hadis tidak ada, ijma juga tidak ada, kemudian kias juga tidak ada. Maka fatwa ulama kemudian diberlakukan. Tetapi ingat Pak, fatwa itu hanya khusus berlaku di lingkungan itu. Belum tentu fatwa itu berlaku untuk semua. Kan tadi kasusnya cuaca itu, apakah di kita berlaku nggak? Enggak, di kita mau normal. Begitu Pak. Ya. Jadi fatwa ada di bawah itu. Mangga Pak Haji. Kalau filsafat itu gimana Ustaz? Pemahaman filsafat? Apanya Pak? Ya ada pemikiran-pemikirannya kadang-kadang yang suka bertentangan dengan Islam gitu kan. Oh ya, saya mengerti maksudnya Pak. Ya, filsafat itu kan sebetulnya ada yang menyebutkan bahwa induknya ilmu pengetahuan kan ya. Karena filsafat itu sebetulnya menggunakan akal 100%. 100% ini digunakan akal untuk sampai pada kebenaran. Tetapi yang jadi masalah itu ternyata akal kita ini sering liar, Pak. Sering liar nih. Makanya dulu, Pak, seperti sebelum Islam atau pra-Islam itu kan banyak tuh tokoh-tokoh seperti Aristoteles. Banyak lah, kalau saya sebutkan banyak. Itu membawa pemikiran bahwa kehidupan ini seperti materi saja. Tidak ada konsep Tuhan di situ, nggak ada. Jadi mempertanyakan sesuatunya itu secara materi saja. Sama dulu kasusnya seperti Nabi Ibrahim. Ketika melihat ini ada matahari besar, siang hari, mungkin ini Tuhan saya, kan begitu. Ternyata pada sore hari tenggelam. Kata Nabi Ibrahim apa? Saya tidak suka Tuhan yang tenggelam. Karena dia berarti tidak kekal, padahal Tuhan itu harusnya kekal. Begitu terbenam matahari, muncul bulan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, mungkin ini Tuhan saya. Karena ini lebih besar sepertinya dari makhluk manusia maksudnya. Tetapi kemudian pada saat pagi hilang juga. Nabi Ibrahim mengatakan lagi, saya tidak suka Tuhan yang hilang. Tuh, pakai akal nih. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim ada ilham, ada wahyu yang menuntun, yang kemudian sampai pada pemahaman bahwa ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk, semua ini makhluk, berarti ada yang menciptakan. Kalau filsafat yang barat, Pak, itu tidak begitu. Mempertanyakan boleh apa saja, termasuk Tuhan juga dipertanyakan. Tidak ada bimbingan wahyu gitu untuk ke sana. Maka kemudian pada saat filsafat ini masuk ke lingkungan muslim, akhirnya muslim itu, ilmuwan muslim, membuat filsafat ini menjadi filsafat Islam. Boleh mempertanyakan sesuatu silahkan untuk pengetahuan. Tetapi satu yang tidak boleh tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain boleh silahkan. Dibatasi ini sama ilmuwan muslim. Tidak boleh ya, ini batas ya. Tetap harus ada batas. Kalau tidak, semua dipertanyakan. Begitu. Maka biasanya orang-orang yang berfilsafat ini liar kan pemikirannya. Liar. Dan itu sah-sah saja Pak dalam agama. Selama tidak menyinggung perkara syariat. Kalau perkara syariat sudah dipertanyakan, itu keliru. Begitu Pak. Tidak sesat. Tidak sesat Pak. Selama memang untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nggak ada soal. Nggak ada soal.
Barangkali itu saja Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita malam hari ini. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan lebih dalam membahas apa itu makhluk, apa itu bukan, kemudian Al-Quran itu makhluk atau bukan. Insya Allah nanti di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.